Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syahrul Arif, kelas 12 IPA 2, nomor absen 26. Laporan percobaan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. A. Judul: pengaruh media tanam pasir, sabut kelapa, dan tanah terhadap pertumbuhan cabai. B. Tujuan: 1. Mengetahui media tanam yang paling baik untuk pertumbuhan cabai. 2. Mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan cabai. 3. Mengetahui efek dari media tanam berbeda terhadap pertumbuhan cabai. 4. Mengetahui media tanam yang berkualitas terbaik untuk menanam cabai. C. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan cabai pada media tanam pasir, sabut kelapa, dan tanah? 2. Media tanam manakah yang paling efektif untuk pertumbuhan cabai? 3. Bagaimana kualitas pertumbuhan cabai terhadap berbagai media tanam? D. Hipotesa: media tanam merupakan salah satu unsur penting yang menunjang pertumbuhan tanaman. Sebagian besar unsur hara yang dibutuhkan tanaman disediakan melalui media tanam. Media tanam yang umum digunakan atau yang baik adalah tanah, karena dalam tanah tersedia faktor utama untuk pertumbuhan tanaman seperti unsur hara, air, dan udara. E. Variabel: variabel bebas yaitu tanah, pasir, dan sabut kelapa. Variabel kontrol yaitu pot atau polybag. Di sini saya menggunakan pot. Cabai, pemberian air yang sama. Variabel terikat yaitu kecepatan pertumbuhan cabai dari hari ke hari. F. Alat dan bahan: 1. Pot. 2. Mistar atau penggaris. 3. Pensil. 4. Kertas atau buku. 5. Tumbuhan cabai. 6. Tanah. 7. Pasir. 8. Sabut kelapa. Dan yang terakhir adalah air. G. Cara kerja atau langkah-langkah. Pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan media tanam pasir, tanah, dan sabut kelapa ke dalam masing-masing pot. 3. Tanam bibit tanaman cabai dengan ukuran yang sama ke dalam masing-masing pot. Jangan lupa memberi air sedikit agar lebih mudah dalam menanamnya. 4. Siram setiap hari dengan jumlah air yang sama setiap pot media tanam. 5. Amati pertumbuhan cabai tersebut pada hari ke-20 dan hari ke-37. Ukurlah panjang batang dan kualitas batang, jumlah daun dan bentuk daun, juga pertumbuhan tiap tanaman cabai seperti layu atau sehatnya. Terakhir, catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel. Untuk lebih lengkapnya, bisa disimak cuplikan video berikut ini pada hari pertama, hari ke-20, dan pada hari ke-37.
Hasil pengamatan. Hari pertama tanggal 15 bulan 7 2021. Cabai yang tanam di pasir, tinggi cabai sekitar 6 cm dari atas pasir dan cabai berjumlah 4 daun. Tanah, tinggi cabai sekitar 5 cm dari atas tanah dan daun cabai berjumlah 4 daun. Sabut kelapa, tinggi cabai sekitar 6 cm dari atas sabut kelapa dan daun cabai berjumlah 4 daun. Hari ke-20 tanggal 4 bulan 8 tahun 2021. Pasir, tinggi cabai sekitar 9 cm dari atas pasir. Daun cabai berjumlah 5 daun. Tanaman cabai terlihat tumbuh sangat sehat dengan bentuk daun terlihat seperti lebih ramping. Dan terakhir, batang tanaman cabai terlihat kecil dan mudah patah. Tanah, tinggi cabai sekitar 8 cm dari atas tanah. Daun cabai berjumlah 9 daun. Tanaman cabai terlihat tumbuh sehat dan subur dengan bentuk daun terlihat agak melebar. Dan batang tanaman cabai terlihat lebih besar dan tampak kuat. Sabut kelapa, tinggi cabai tetap seperti saat hari pertama. Daun cabai hanya tinggal tersisa 2 daun. Tanaman cabai mulai menguning, layu dan kering dengan daun yang juga layu dan akan rontok. Dan batang tanaman cabai terlihat kecil dan mulai kering atau mengering. 3 hari ke-37 tanggal 21 bulan 8 tahun 2021. Tinggi pasir, tinggi cabai sekitar 12 cm dari atas pasir. Daun cabai berjumlah 8 daun dan batang cabai masih terlihat kecil, lurus dan belum bercabang. Tanah, tinggi cabai sekitar 15 cm dari atas tanah, melebihi pasir. Daun cabai sudah sangat lebat. Batang daun sudah sangat kuat dan bercabang sangat banyak. Sabut kelapa, tanaman cabai sudah kering dan mati. Pembahasan. 1. Media tanam pasir. Pasir sering digunakan sebagai media tanam alternatif untuk menggantikan fungsi tanah. Sejauh ini pasir dianggap memadai dan sesuai jika digunakan sebagai media penyemaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran stek batang tanaman. Sifatnya yang cepat kering akan memudahkan proses pengangkatan bibit tanaman yang dianggap sudah cukup umur untuk dipindahkan ke media lain. Keunggulan media tanam pasir adalah kemudahan dalam penggunaan dan dapat meningkatkan sistem aerasi serta drainase media tanam. Pasir malam dan pasir bangunan merupakan jenis pasir yang sering digunakan sebagai media tanam. Media pasir lebih membutuhkan pengairan dan pemupukan yang lebih intensif. Penggunaan pasir sebagai media tanam sering dikombinasikan dengan campuran bahan anorganik antara lain seperti kerikil, batu-batuan, atau bahan organik yang sesuai dengan jenis tanaman. Pada percobaan ini media pasir tidak ditambahkan campuran sehingga cabai tampak lebih kecil daripada media tanah. 2. Media tanam tanah. Tanah yang saya gunakan adalah tanah yang sudah bercampur dengan kotoran sapi sehingga juga bisa dikatakan sebagai tanah pupuk kandang. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan disebut sebagai pupuk kandang. Kandungan unsur hariannya yang lengkap seperti natrium, fosfor, dan kalium membuat tanah pupuk kandang cocok untuk dijadikan media tanam. Unsur-unsur tersebut penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, pupuk kandang memiliki kandungan mikroorganisme yang diyakini mampu merombak bahan organik yang sulit dicerna. Tanaman menjadi komponen yang lebih mudah untuk diserap oleh tanaman. Oleh karena itu, cabai dengan media tanah bisa tumbuh subur. C. Media tanam sabut kelapa. Penggunaan sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya dilakukan di daerah yang bercurah hujan rendah. Air hujan yang berlebihan dapat menyebabkan media tanam ini mudah lapuk. Selain itu, tanaman pun menjadi cepat membusuk sehingga bisa menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, tanaman cabai mati. Untuk mengatasi pembusukan, sabut kelapa perlu direndam terlebih dahulu di dalam larutan fungisida. D. Kesimpulan.
Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan adalah media tanam dapat mempengaruhi pertumbuhan cabai. Media tanam ada bermacam-macam, tapi media tanam yang baik atau bagus adalah tanah, apalagi tanah yang telah tercampur dengan kotoran sapi, karena tanah memiliki kandungan mikroorganisme yang mampu merombak bahan organik yang sulit dicerna. Tanaman menjadi komponen yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Di dalam tanah juga tersedia faktor utama untuk pertumbuhan tanaman seperti unsur hara, air, dan udara, sehingga dapat membuat tanaman tumbuh dengan subur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.